Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Iskandar. Perkenalkan, nama saya Dimas Yauda Brandalu dengan NIM 30072. Selanjutnya saya akan mempresentasikan saham yang saya pilih, yaitu saham Excel Axiata. Analisis industri, analisis kualitatif, regulasi pemerintah. PT Excel Axiata Tbk (EXCL) menyatakan aturan baru tentang telekomunikasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja Ciptaker berdampak positif bagi operator dan industri telekomunikasi. Direktur Utama Excel Axiata, Dian Warini, mengatakan kebijakan ini memberikan kepastian untuk berbagi spektrum sharing, serta mendorong terjadinya merger dan akuisisi. Ketentuan ini tertuang dalam paragraf 15 yang mengatur pos telekomunikasi dan penyiaran secara spesifik tertera pada pasal 71 nomor 5 ayat 6 yang merupakan perubahan pasal 33 UU nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi. Dalam aturan tersebut tertulis bahwa perusahaan telekomunikasi dapat berbagi spektrum frekuensi radio untuk penerapan teknologi baru. Perusahaan telekomunikasi juga dapat melakukan pengalihan penggunaan spektrum frekuensi radio dengan penyelenggaraan telekomunikasi lainnya. Selanjutnya, teknologi. Teknologi di PT Excel Axiata Tbk sudah memulai adaptif terhadap perkembangan teknologi. Tidak hanya memperkuat jaringan 4G, perusahaan juga mulai melirik pengembangan teknologi 5G. Namun pihaknya menyampaikan saat ini ekosistem dan demand terhadap 5G masih belum tumbuh. Group Head Corporate Communication (EXCL) menyampaikan bahwa pada bulan depan pihaknya akan melakukan uji coba teknologi 5G di Jakarta. Uji coba ini sekaligus merupakan edukasi bagi pelanggan untuk merasakan manfaat teknologi 5G. Pengembangan jaringan yang dilakukan EXCL tahun ini juga mempersiapkan untuk teknologi baru, sehingga tidak hanya akan mengakomodasi jaringan 4G LTE saja, melainkan juga nantinya bisa dikembangkan ke 5G, asal tahu saja 70% dari belanja modal perusahaan yang sebesar 7 triliun rupiah digunakan untuk pengembangan jaringan. Selanjutnya, analisis perusahaan PT Excel Axiata. Profil perusahaan PT Excel Axiata Tbk (EXCL) adalah untuk menyediakan layanan telekomunikasi dan atau jaringan telekomunikasi, dan atau layanan multimedia. Perusahaan melalui beroperasi secara komersial pada tahun 1996, pemegang saham mayoritas perusahaan Excel Investments Indonesia (SDN BHD) adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Excel Axiata Investment Labuan Limited. Excel Investment Labuan Limited merupakan anak perusahaan Axiata Group Berhad. Alamatnya Excel Axiata Tower di Jalan HR Rasuna, Side Block X5 KF 11-12 Kuningan Timur, Jakarta, DKI Jakarta. Ya, bisa dilihat ini, Pak. Selanjutnya, visi dan misi. Visi menyediakan jasa telekomunikasi terbaik dan terpercaya di Indonesia dan dapat memuaskan pelanggan pemegang
saham, dan karyawan. Misinya menghasilkan layanan jasa yang bermutu dan terbaik bagi pelanggan, meningkatkan pangsa pasar XL melalui strategi pemasaran yang efektif dan didukung dengan sistem manajemen yang baik. Pemegang saham, nama Axiata Investment dengan jumlah sekian-sekian-sekian, modal sekian-sekian-sekian, dan presentasi sekian-sekian. Untuk nama masyarakat, kurang dari 5%, jumlahnya sekian-sekian-sekian, modalnya sekian-sekian-sekian, dan presentasinya sekian-sekian. Di PPT ini ada. Terus analisis kuantitatif, ini bisa dilihat. Terus berdasarkan data di atas yang kami dapat dari Ipsos New, kita dapat membandingkan masing-masing rasio keuangan perusahaan. ROE-nya itu ranking ROE itu Pak. Ini. Terus ROE menggambarkan sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang diperoleh pemegang saham. Jadi ROE pada saham XSCL menandakan cukup baik karena berada di perangkat 2 sebesar 12,9. Terus debt equity itu ini ada dan menunjukkan tingkat ketergantungan permodalan perusahaan tersebut sumber penandaan dari pihak luar sehingga beban perusahaan semakin berat. Semakin rendah DAR semakin baik, hal itu menunjukkan permodalan sendiri perusahaan kuat. Kesimpulannya, berdasarkan semua data rasio keuangan perusahaan di atas dapat kita simpulkan berdasarkan ranking perusahaan tersebut untuk dilakukan investasi saham adalah perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia. Alasannya, karena dari perbandingan TLKM adalah perusahaan yang memiliki ROE dan ROA terbesar di mana semakin tinggi nilainya akan semakin baik. Kemudian debt perusahaan TLKM memiliki nilai yang paling rendah. Ini berarti menunjukkan permodalan sendiri. Perusahaan kuat semakin rendah nilai debt, semakin baik perusahaan. Analisis teknikal klasik dan modern. Berikut ini analisis teknikal klasik, ini grafis, grafis, terus ini grafik batang, terus ini grafik candlestick. Support line ini adalah tingkat di mana harga tertentu diyakini sebagai titik terendah pada sesuatu masa. Misalnya seperti grafik di samping yang ditandai dengan angka 1,2 dan 3 menunjukkan garis support line. Ini bisa dilihat. Resistensi line adalah tingkat di mana harga tertentu diyakini sebagai titik tertinggi pada suatu masa, di mana aksi jual cukup besar, ditunjukkan dengan garis biru mendatar. Ini garis birunya mendatar. Channelnya ini up channel, down channel, uptrend. Menurut grafik di atas yang bertanda biru, terjadi adanya uptrend yang ditandai huruf 1, 2, 3. Hal ini tersebut mempunyai kecenderungan harga naik. Dan downtrend, dari grafik di samping terjadi downtrend yang ditandai dengan garis biru menurun. Downtrend sendiri mengalami kecenderungan harga mengalami penurunan pada masa tertentu. Baik Pak, sekian, mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.